sekarang buka view-nya di level 1. Oke, kita lihat dari tab structure kemarin untuk modeling structure-nya kurang lebih udah kita bahas ya. Lalu di sini untuk wall, sebenarnya fungsi wall di sini untuk kita buat retaining wall atau shear wall ya. Cara buat wallnya ini memang dia standar seperti kayak wall arsitektural. Di sini tipenya kita bisa lihat dia hanya tersedia untuk yang basic wall aja, jenis family-nya, dan di dalam dari dindingnya ini bisa kita atur lapisannya. Contohnya di sini kalau kita lihat tipe yang kita gunakan generic 200 mm. Nah, untuk buat constraint-nya sama kayak kolom ya. Kalau misalnya default-nya struktur memang dia depth, jadi ke bawah. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa bikin dindingnya dari view yang kita buat ya ke atas, ini bisa kita ganti ke height. Lalu di sini bisa kita atur mau connect ke lantai berapa. Dan untuk tipe dari dindingnya, kalau mau kita atur lapisan di dalamnya, kita bisa klik edit type. Untuk lihat tampilannya kita bisa klik preview di bawah. Ini untuk jenis tipe dindingnya yang generic 200 mm ya. Dia belum ada material apapun di dalam dindingnya. Dia hanya punya ketebalan 200 mm. Nah, kalau misalnya kita mau bikin tipe dinding yang baru, di sini kita bisa duplicate. Oke, contohnya di sini kita mau tambahin dinding baru, duplicate. Ini untuk setelah kita duplicate, kasih namanya. Lalu untuk pengaturan material di dalam dindingnya, kita klik edit structure-nya di sini. Oke, udah diklik edit. Nah, di sini kita bisa ganti jenis material. Ada lapisan structure. Kalau misalnya kita mau tambahkan lapisan cover di luar dari dindingnya atau finishingnya, kita bisa tambahkan lapisan lagi dengan klik insert. Lalu kita posisikan dia di luar dari core boundary ini. Ini ada batasan core boundary. Kalau mau kita tambahkan dia di luar dari lapisan core boundary, bisa kita pindahkan dengan klik up atau down. Mau tambahin lagi, misalnya baru satu sisi satunya lagi kita tambahkan, tinggal klik insert, kita posisikan di luar dari core boundary. Kalau mau menambahkan lapisan untuk finish, di sini ada functionnya ya, functionnya. Dan yang di luar dari core boundary memang harus finish, jadi jangan menggunakan function di luar dari core boundary sebagai structure, karena nanti ketika kita gunakan dia sebagai structure, kalau kita klik OK atau kita finish, biasanya ada muncul error. Jadi lapisan yang di luar dari core boundary sifatnya dia sebagai finish atau membran. Perbedaannya kalau finish dengan membran, finish kita bisa tambahkan ketebalannya. Misalnya di sini untuk plaster kita tambahin 20. Ini. Tapi kalau membran dia tidak ada ketebalannya, jadi thickness-nya harus 0.
Lalu di sini ada pilihan untuk kita atur materialnya dari tiap lapisan yang kita buat atau layer yang kita buat. Contohnya untuk yang structure kita mau ganti dia dengan konkret. Kita klik kotaknya di sini. Ada kotak sebelah yang kecil sebelah sini. Kita klik. Lalu kita bisa pilih jenis material yang tersedia di library ini, materialnya. Nah, ini kalau kita cek di physicalnya, dia ada analisisnya juga ya untuk konkretnya. Tidak hanya untuk pengaturan appearance-nya aja atau tampilan aja, tapi dia juga ada analisisnya. Misalnya kita pilih nih lapisannya, lalu klik OK. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan material baru, contohnya untuk yang material plasternya yang di luar, di sini misalnya belum ada, kita bisa buat new material di sini. Kalau konkretnya bukan 35, misalnya 40 atau 40 itu Bisa di copy gitu ya? Bisa diduplicate. Nanti kita tinggal diatur lagi konfigurasinya. sininya dirubah semua ya, mekanikalnya dirubah. Diduplicate aja. Oke, ini kalau kita mau nambahin material baru, bisa di create new material ya. Contohnya kayak kita mau tambahin di sini create new material. Jadi bisa kasih nama dulu dari tab identity ya. Oke, misalnya contohnya untuk material plaster mau kita bedain, materialnya belum ada. Mau nambahin baru, lalu kita bisa atur tampilannya di sini mau warnanya seperti apa. Ini untuk tampilan shaded ya. Kalau yang graphics. Kalau untuk yang appearance kita bisa tambahkan image-nya. Contoh image-nya. Kalau misalnya kita punya contoh gambar JPEG-nya, kita bisa input. Kalau yang di appearance ini untuk tampilan realistic. Kalau yang graphics untuk tampilan shaded. Visualnya. Kalau yang graphics untuk visual shaded, kalau yang appearance untuk visual realistic. Ini ya, saya tampilin di luarnya dulu. Nah, di sini ada pilihan visual, ada shaded dan realistic. Kalau tadi yang graphics untuk tampilan yang shaded ini materialnya. Tapi kalau untuk yang appearance untuk view yang realistic. Oke, jadi kalau mau nambahin material seperti itu ya, tinggal kita atur warna, atau misalnya punya contoh image-nya kita bisa atur di sini dari appearance, bisa kita input gambarnya, file JPEG-nya. Atau kalau mau nambahin lagi analisis, di sini bisa tambahin physicalnya. Diklik tambah di paling kanan, ini bisa kita tambahin data analisisnya. Nah, ini ada data physicalnya ya. Bisa saya biarkan default aja. Udah, klik OK. Klik OK lagi sampai finish.
Lalu untuk bikin wallnya di sini ada beberapa opsi. Kita mau buat dari sketsanya mau bikin garis lurus, rectangle, atau garisnya melengkung arc. Kenapa? Tadi finishnya harus ada Klik. tebalnya nggak, Pak? Untuk yang plaster harus ada ketebalan. Jadi untuk yang finish nggak bisa 0 ya, kecuali kalau membran. Finish. Nggak ada plaster. Tadi nambah baru. Kan tadi nyoba create new material. Oh, bikin baru ya. Gak apa kalau misalnya mau pakai yang ada dulu juga nggak apa-apa. Jadi tadi untuk contoh kalau misalnya mau bikin new material. Oh, gitu. Kalau ketebalan strukturnya mau dirubah juga bisa kita ganti nih ya, thicknessnya. Oke. Nah, kalau untuk yang dinding structural ini, mungkin ini sebelumnya udah ikut kelas arsitektural, perbedaannya dia di sini ada enable analytical. Jadi ada data analyticalnya. Dia ada data bebannya dari dinding yang kita buat. Diklik OK aja ya. Kalau udah selesai, klik OK sampai finish semuanya. Lalu di sini kita bisa atur dulu untuk konfigurasi buat gambarnya. Misalnya sketsanya mau buat dengan garis lurus atau rectangle atau mau polygon, atau di sini kita bisa pilih sendiri ya mode sketsanya. Atau kalau misalnya kita punya acuan gambar untuk bikin dinding, kita bisa gunakan juga pick lines. Nah, untuk location line-nya atau justification-nya, di sini ada pilihan wall center line, core center line, ada bagian finish-nya mau yang eksterior atau interior. Atau kalau mau acuannya dari batas core-nya, di sini juga ada core center line atau core face-nya. Core itu yang di sini tadi waktu kita edit structure, ini batas core nih yang berwarna hijau. Jadi kalau waktu kita buat gambar, kita bisa buat posisi dindingnya misalnya acuannya dari garis as, atau misalnya mau gambar dari bagian finish dinding, atau kalau misalnya acuannya dari garis core-nya juga bisa, dari finish core-nya ini di sini. Jadi tinggal kita pilih aja di sini untuk posisi gambarnya mau acuannya dari mana. Misalnya dari sini kita buat yang wall center line dulu. Lalu untuk buatnya tinggal kita tentukan aja ya mode sketsanya. Jangan lupa constraint-nya kita atur dulu. Misalnya di sini karena saya buatnya di level 1, saya ganti dia jadi height. Lalu kita koneksikan dia ke level 2. Kalau sudah tinggal kita bikin sketsanya aja. Misalnya kita buat dindingnya di sini. Atau kalau mau pakai pick lines juga bisa. Sini ada pick lines ya. Kalau punya gambar arsitekturalnya, sini udah ada nih acuannya. Kita pakai aja gambar arsiteknya. Kita jadikan dia sebagai acuan.
Jadinya dindingnya seperti ini ya. Ada pertanyaan? Because di sini sih paling kita ganti materialnya ya. Di sini ada concrete precast. Kalau untuk dinding precast sebenarnya sih dari yang defaultnya ya, paling kita cuma bisa ganti materialnya aja. Tapi kalau memang mau yang langsung ke partisi gitu ya, ke split bagian-bagiannya, sebenarnya ada add-ins tambahan. Di sini ada namanya precast for Revit. Itu bisa kita langsung generate. Misalnya kita udah bikin dinding atau bikin slab atau model lainnya yang sudah mau kita ganti, dia jadi komponen precast, tinggal kita pick aja komponennya. Nanti dia langsung nge-split sendiri per partnya. Dan ada lubang-lubangnya juga. Itu kita bikin kayak family gitu ya. Di sini sudah ada library-nya. Jadi kita tinggal buat dulu komponennya dari Revit. Misalnya kayak tadi kita bikin wall dulu yang secara defaultnya ya. Nah nanti dari wall yang kita buat ini, kita tinggal pick aja dari yang precast tadi, dia langsung nge-generate sendiri nge-splitnya. Jadi bikin dulu di sini, lalu masukin ke precast. Precastnya itu cuma download aja, nanti akan tambah add-ins di sini kayak extensions. Jadi nanti dia bikin tab sendiri untuk pengaturan konfigurasi precast. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Sekarang lanjut ke materi foundation. Di sini ada 3 jenis tipe foundation: isolated, wall, dan slab.
Kalau isolated ini untuk kita bikin semacam pile ya, foundation yang pile dan capnya. Kalau wall posisinya dia harus kita pick dari komponen wall yang sudah ada. Nah kalau slab ya hampir sama kayak kita bikin floor. Sebenarnya kalau untuk slab ini ada dua jenis pilihan, ada yang slab dari foundation, ada juga kalau misalnya fungsinya dia sebagai lantai atau floor. Di sini juga ada floor structural. Sekarang kita coba bikin yang slab dulu. Nah, di sini juga kita disediakan beberapa tipe slab yang bisa kita gunakan. Ada yang ketebalannya 150 mm, 200, 2,5, 300. Kalau misalnya mau bikin lagi tipe yang baru, sama kayak wall tadi ya, tinggal di edit type, duplicate, kita ganti material di dalamnya, mau gunakan materialnya seperti apa, atau misalnya mau tambah lagi lapisan lagi, tinggal insert layernya. Nah, lalu untuk bikin sketsanya, di sini kita harus buat boundary tertutup, sketsa dalam boundary tertutup, sama kayak kemarin kita bikin beam system ya. Cara bikin sketsanya di sini juga ada opsinya. Mau kita buat dengan line seperti biasa, kita trace satu-satu, atau mau langsung pick line saja kalau sudah ada gambar arsiteknya. Nah, di sini kalau mau gunakan pick lines, kita bisa pilih paling bawah ada pick lines. Kalau punya wall yang kita bisa jadikan dia sebagai referensi, di sini juga ada pick walls. Nah, kalau di sini karena kita punya acuan gambar arsiteknya bisa kita gunakan dengan pick lines, pilih yang pick lines. Lalu kita tinggal arahin aja garisnya ke sini. Kalau mau langsung semuanya dalam, kalau misalnya gambar arsiteknya kan sudah pasti dia dalam boundary tertutup ya. Kita bisa langsung arahin aja ke salah satu garis, tinggal dipencet tab, tab, tab untuk bisa langsung dapat semua boundary-nya. Di tab, 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 sekali-sekali jangan ditahan ya. Di tab, 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 tab sampai dapat seperti ini. Jadi nggak sangat ngeklik satu-satu. Kalau garisnya nyambung, bisa dengan tab, tab aja. Habis di tab baru diklik ya. Jadi arahin dulu ke garisnya, nggak usah diklik. Tap 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 dulu sampai dapat semua boundary-nya baru diklik. Arah ini udah tepat ke garisnya belum? Kalau udah, baru kita klik finish dan pastikan dia udah tertutup ya. Kalau misalnya tadi pakai yang pick lines dari gambar arsitek sih udah pasti tertutup, karena ketika kita tap-tap langsung dapat semua boundary-nya, artinya mereka garisnya nyambung. Kalau udah diklik finish aja. Jadinya seperti ini. Belum ada fondasi. Ya. Ini untuk gambar yang bawah lantai 1. Ya, buat ini di level 1.
Floornya floor biasa. Pakai slab. Pakai slab. Tadi karena di level 1 ya. Kita pakai ini. Kita harus bikin void dulu. Jadi dari slab yang sudah ada, kita edit sketchnya, bikin dulu voidnya. Misalnya mau bikin di sini, beda ketinggian. Ini kita bikin void, isi lagi dengan slabnya, slab baru lagi. Tapi kita bedain di sini height offsetnya. Kalau tadi kita ada di ke titik 0 ya. Kalau misalnya dibedain ketinggiannya, misalnya yang ini mau dibikin turun, di sini kita bisa tambahkan minus 100. Dari slab yang udah kita buat, kita edit sketch dulu. Ini ya, slab yang udah dibuat, edit sketch di atas. Edit sketch. Sama kayak kemarin buat beam system, untuk bikin voidnya, kita bikin boundary lagi di tengah dari boundary yang sudah ada. Nah, misalnya kita bikin voidnya di area sini, ya nanti akan kita isi lagi dengan slab baru dengan perbedaan offset yang turun. Nah, ini kita finish dulu sketchnya. Jadi kita buat lubang dulu dari slab yang udah ada, isi lagi dengan slab baru. Finish ya, checklist hijau. Nih. Nah, untuk bikin yang slab turunnya, isi lagi dengan slab baru. Bikin lagi structural foundation slabnya. Baru bikin lagi boundary-nya sesuai dengan void yang kita buat. Ini bisa dengan pick line saja juga bisa seperti ini. Lalu dibedakan height offsetnya. Height offset from level dari properties. Bukan yang pakai atasnya. Yang di sini. Kalau offset yang di sini hanya offset dari sketsa ya. Kalau offset yang ini untuk posisi slabnya. Ya? Habis finish, bikin slab baru. Bikin slab lagi dari structure, klik slab lagi. Apa? Kan slabnya beda. Ini kliknya gitu. Dibedain offsetnya, misalnya kalau mau turun minus berapa, kalau mau naik tambahin angkanya, kalau sudah pakai minus. Udah, finish. Type offsetnya aja Ya? type offset Iya, kayak offsetnya dari udah, oke, finish.
bukan untuk yang view, perbedaan view yang structure dengan arsitek. Di sini ada namanya view range. Jadi dari tampak plan-nya di sini ada view range. Untuk melihat acuannya kita klik edit aja. Nah, di sini untuk yang view struktural, cut plane-nya dia sangat rendah, cuman sampai 100. Jadi di atas dari 100 mm, kalau kita punya objek di atas 100 itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, di sini sedangkan untuk view-nya dia, acuan itu bottom-nya sampai ke level di bawahnya. Sampai level below. Makanya view-nya arsitek untuk yang struktural ini, dari level yang kita aktifkan, yang kita buka view-nya itu pandangannya ke bawah, bukan ke atas. Bawah dari levelnya. Ini ya, kalau paint buka di tab modify, lalu klik paint di atas gambar palu ini. Nah, di sini kita bisa pilih list materialnya yang sudah disediakan. Kalau misalnya list materialnya masih terbatas, belum ada material yang kita butuhkan, bisa bikin itu. bisa nambahin dari manage lalu materials. Itu untuk membuka library materialnya. Gimana sih? Iya. Ini terus gimana? Materials. Oh, ini. Tinggal kita tambahin gitu ya. Iya. Warna yang paling. Kalau mau nambah baru tinggal create new materials, atau kalau mau nambahin dari library tambahan, di sini ada Autodesk Materials ya. List yang di bawah, untuk munculinnya klik kotak yang di atas ini. Nah, nanti tinggal pilih aja material yang di bawah ini, kita klik panah ke atasnya di sini. Kalau mau nambahin material baru, di sini ada library tambahan.
dari kotaknya ini. Ini dari sini ya, dari manage, materials. Lalu misalnya tampilannya seperti ini, nggak ada pilihan kotak di bawah, klik kotak yang ini. Lalu kita pilih material yang ada di bawah ini. Ini untuk material tambahan ya. Kalau mau nambahin, klik ke materialnya, lalu klik tanda panah ke atas untuk masukin ke library kita. Kalau acuan level 00-nya itu antara nanti struktur sama arsitektur dianggap sama atau Tergantung levelnya sama nggak sama arsitek? misalkan harga ini 1 gitu. Kemudian biasanya kalau di arsitek kan dia bilang 00 gitu kan. Kemudian di struktur kan bilangnya minus 0,05. Biasanya masih ada finishing. Nah di Revit ini diakomodir atau kita harus ngeset sendiri? Ngeset sendiri dari levelnya sini. Kalau memang level arsitek sama strukturnya beda, contohnya kayak tadi level satunya dia harus turun dulu, berarti kita bikin dia minus, kurangin dari level arsiteknya. Jadi yang dianggap di acu itu ya Ini garis level ini acuannya. Kalau dari apa? High offset itu bisa nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kalau mau ngeset dari high offset bisa, atau kalau si level gridnya nggak banyak gitu. Antara arsitek sama struktur. perbedaannya nggak jauh. Iya. Kalau mau ngaturnya dari levelnya kita kurangin bisa, atau mau langsung aja dari komponen slab, misalnya hanya untuk aplikasinya hanya untuk slabnya aja, berarti kita kurangin aja offsetnya di sini. Jadi kita kasih space untuk finish floornya dari arsitek. Pakai paint dari tab modify di sini. Lalu paintnya ada di ini, atas gambar palu. Di atas gambar palu, gambar paintnya, atau shortcutnya PT. Sini ya pakai door, tapi di sini jenisnya cuman door opening. Jadi cuman ngelubangin aja.
Ini kalau misalnya untuk bikin opening dinding bisa dengan edit profile. Kalau misalnya edit profile, kita buat lubangnya misalnya seperti ini. Nah, ini harus kita potong ya. Garis yang di bawahnya kita potong dengan split element. Di checklist delete inner segmentnya. Nah, nanti kan seperti ini. Cuman kalau prosesnya seperti ini agak lama memang. Kita mesti bikin sketsanya untuk ngelubangin ini. Ada cara lain kalau misalnya yang lebih cepatnya. Kalau hanya untuk bikin lubang ini aja ya, lift. Kalau hanya untuk bikin opening lift doang, hanya buat ngelubangin doang deh. Intinya untuk ngasih pintu lift. Nah, dari tab arsitektur kita tambahin door. Tapi di sini pilihannya memang hanya door opening. Untuk ngubah lebarnya di sini kan masih standarnya 915. Kalau mau diganti tinggal di duplicate, dirubah lebarnya. Seperti ini nanti jadinya. Kalau mau diganti ukurannya, ini bisa diduplicate, ganti misalnya lebar 2 meter. Nah, ini tinggal diganti 2000. Kalau mau dari center point gimana? Kalau kita ada snap yang center. Kalau di website ada nggak? Jadi biasanya kebaca sih langsung. Tapi nggak bisa kita langsung snap ke center point-nya. Ini kayak gini. Biasanya dia kalau misalnya posisi center, dia munculin dimensinya kanan kiri sama. Kalau mau menambahkan opening wall seperti ini dari doors ya, ini ya kita pilih dari tab arsitektur adanya, pakai komponen door, lalu pilih di sini jenis ukuran door openingnya yang mau kita gunakan. Kalau belum ada, tinggal di edit type, duplicate, dirubah dimensionnya. Misalnya ngubah lebar, berarti kita ganti dimensi untuk width-nya. Kalau mau ngubah dimensi untuk ketinggian, kita rubah yang height-nya. Nah, nanti untuk placement-nya tinggal kita arahin ke dinding, karena dia nggak bisa di luar dari dinding ya, harus persis di dindingnya. Nah, seperti ini dia langsung bikin opening wall-nya. Ini cuma nambahin opening wall doang kok. Dari tab arsitektur, klik door. Nanti pilihannya di sini ada beberapa jenis ukuran untuk door opening. Kalau mau nambahin yang baru, tinggal di edit type, duplicate. Hanya lubang ini aja. Karena untuk komponen pintunya biasanya dari arsitek gambarnya. Kalau lubangnya di tengah itu, Kalau lubangnya di tengah bukan dari door opening seperti ini ya. Itu editnya dari dinding yang kita buat, edit profile.
dari dinding yang sudah dibuat ya, bukan bukan dari wall baru. Dinding yang udah ada kita klik, lalu edit profile. View-nya dari 3D atau dari tampak ya? Sama kayak tadi kita bikin slab ya, waktu kita ngelubangin slab. Kalau memang kita mau bikin void di tengahnya, berarti kita bikin lagi boundary di tengah dari profile dindingnya. Misalnya di sini mau tambahin di tengah-tengah, kalau door opening kan dari bawah. Kalau misalnya di tengah-tengah, kita tinggal tambahin di sini sketsa untuk openingnya. Nanti bisa seperti ini. Klik wallnya, edit profile, lalu tinggal tentukan sketsa profile voidnya seperti apa. Dari di sini ada pilihan opsi drawnya ya, mau rectangle atau lingkaran atau mau model yang bermacam-macam, tinggal kita atur. Nah, seperti ini. Tapi kita insert gambar arsitektur di sini bisa ya? Apa? Insert gambar arsitektur pintu misalnya sendiri di struktur itu bisa ya? Bisa aja, tapi hanya kita perlu aktifin dulu komponennya. Di sini doorsnya masih non aktif. Oh. Karena komponen arsitek di sini kita nonaktifkan layernya di template struktural. Hanya beberapa aja yang masih bisa ditampilkan. Karena kan ini bisa ya antara arsitek sama struktur gitu ya. Nanti kalau arsitek ya buat project lagi, project file yang berbeda. Lalu bikin foundation yang jenis slab ya. Untuk jenis foundation yang per isolated, di sini kita klik yang isolated. Dia penempatannya hampir sama dengan cara kita buat kolom. Kita bisa tentukan posisinya di tiap titik yang mau kita tempatkan fondasinya, atau bisa juga add grids. Nah, di sini juga kita disediakan dua tipe footingnya atau foundationnya ya. Ini baru yang capnya doang. Tapi kalau misalnya kita mau tambahin jenis foundationnya yang ada pilenya, kita bisa load family, structure, isolated foundation. Lalu di sini untuk menambahkan family lainnya, kita load family aja. Klik load family, lalu masuk ke folder structural foundation. Dari tab structure, bukannya di plan level 1 ya. Plan level 1, lalu klik isolated foundation. Lalu kita bisa nambahin family yang lainnya. Di sini baru dua doang nih tipenya, baru satu jenis family dengan dua tipe. Kalau mau nambahin lagi family yang lain, load family. Ya. Nah, di sini buka structural foundation. Nah, kita tentuin aja mau pakai yang jenis foundationnya yang mana. Mau yang berapa berapa pile. Ada yang 4, ada yang 5 sampai 9 jenis 9 pile di sini. Atau kalau misalnya cuma butuh yang sebatas 4 doang, kita bisa pilih yang 4 ini.
Sini contohnya kita pakai yang 4 aja. Lalu penempatannya sama kayak kita waktu buat kolom ya. Bisa kita play satu-satu seperti ini. Atau mau langsung aja add grids biar cepat, biar posisinya pokoknya di semua intersection grid. Bisa pilih yang add grids. Lalu tinggal blok lagi aja gridsnya. Lalu klik finish. Oh, yang perlu sok kurang tuh. Apa? Makanya dia bisa tuh gitu. Atau kalau misalnya ternyata nggak di setiap intersection grid, kita hanya posisiin yang di bawah kolom aja. Di sini juga ada opsi untuk pilih yang add columns. Blok semua kolomnya. Lalu sudah finish. Kalau kolom pilih satu-satu. Kalau kolom bisa langsung blok juga. Oh, Ini kalau misalnya tadi kan add grids ada posisi yang nggak dibutuhkan untuk kita tambahkan foundation nih. Ya di intersection gridnya contohnya ini kan nggak perlu ada foundation. Kita perlunya hanya yang di bawah kolom aja. Pilih yang add columns, langsung diblok aja semua kolomnya. Kalau udah finish. Kalau misalnya sebelumnya sudah ada 2 fondasi atau 3 fondasi yang sudah kita buka, Nggak akan numpuk. double atau Nggak numpuk. Nggak ke double kok. berarti ikut yang terakhir ya, ikut Ya? ikut yang blok terakhir itu. Iya. Yang belum ada foundationnya aja. Yang ke select. Filenya ini karena custom atau ini? Filenya ini di sini dia jenis family-nya yang steel. Kalau mau diganti dengan konkret, berarti kita ubah family filenya. Atau kalau misalnya mau dirubah panjang dari filenya, berarti yang kita edit itu komponen filenya di sini. Kalau kita klik kan di sini dia dalam satu kesatuan ya. Jenis foundationnya dari cap sampai ke filenya. Tapi kalau misalnya kita fokus hanya mau ngedit filenya aja, pencet tab aja. Lalu kita pilih hanya filenya aja di sini. Nah di sini bisa kita rubah kedalaman dari filenya, panjangnya mau berapa. Filenya juga nggak bisa dirubah ya, lewat sini. Kenapa? Dirubah apanya? Bisa jadi komplit aja. Kalau mau dirubah konkret, edit family. yang atas. Nah, karena di sini untuk parameter materialnya dia off ya, nggak nyala. Tandanya kita harus ngeditnya ini langsung ke family-nya. Nanti berubah semua untuk bisa diubah itu. Iya, Oh, semuanya. Kalau misalnya mau dirubah hanya satu ini doang, berarti kita save as dulu family-nya. Baru di load family. Dibedain nama family-nya. Nah, ini contohnya kan dia tipenya masih yang steel. Kalau mau kita rubah dia jadi konkret, kita edit family-nya. Nah, di sini materialnya kita ganti. Dia masih steel, kita ganti jadi konkret. Sama juga kalau kita klik untuk filenya, kita klik dulu di sini.
Nah, di sini kan dia masih materialnya steel. Untuk mengubah material yang ini kita editnya dari family types. Pertama tadi di sini dulu ya, saya ulang ya. Pilih filenya aja dari gambar project kita. Caranya diarahin lalu pencet tab biar dapat filenya aja. Lalu kita edit family. Klik edit family. Lalu di sini untuk yang di properties luarnya kita ganti dia materialnya jadi konkret. Ini baru material model behaviornya, sifatnya doang, belum actual materialnya. Jadi sifatnya dia tadi dia sebagai steel, kita ganti dia sebagai konkret. Tapi material realnya dia di sini masih berupa steel nih kalau kita klik. Cuman masih nggak bisa dirubah dari sini. Di sini masih off ya, nggak bisa kita edit dari sini. Kalau kita klik ininya, filenya. Ngubah material steel yang ada di sini itu dari family types. Di atas ini. Temu family types-nya? Di edit family dulu, edit family. Skip dulu skip. Pilih filenya tadi. Edit family. Nah, ini di propertiesnya material steelnya itu diganti yang steel. Nah, itu diganti jadi komplit. Nah, untuk mengubah material yang di sini, kita klik family types di atas. Ini family types. Nah, ini kita ngedit material yang di sini dari family types ya. Ada parameter untuk structural material yang ini. Diganti jadi konkret. Kalau di sininya belum ada pilihan konkret, ambil material di bawahnya. Termasuk diameternya juga bisa dirubah. Iya, di sini tersedia parameter-parameternya. Tapi kalau parameter dia untuk diameternya ini bisa diedit langsung di project. Kalau nggak ada di bawah ya? Ya, cari list yang material tambahan di bawah. Kalau nggak ada di sini, ini jenis pilihannya ya. Klik panah atas dulu ya, sebelum diklik OK. Pilih di sini, klik panah atas. Kalau mantannya dalamnya 40 gitu terus 12 ini gimana? Kenapa? Oh, ada sambungan kalau Ada sambungan. Gimana? Kalau bisa di define satu persatu persambungan Iya. atau Upper, bottom, middle gitu. Enggak sih, nggak bisa. Ya, bisa. Mm-mm. Cuma dalamnya aja gitu. Iya. 40 meter gitu. nanti kan inisiatif tidak Pak? Kalau kita antara apa? Coba sama hari. Ada sambungannya ya. Iya. Desainnya juga beda. Kalau sambungannya sih, tadi ya saya coba. Bener nggak ya? Hah? Wis konkret weekend. proposal itu atau Kebanyakan itu enggak. Bingung lagi. Paling kalau mau pakai extension sini ada sambungannya sih ini.
Enggak, ini untuk yang extension add-ins tambahan untuk reinforcement. Nah di sini kalau mau nambahin sambungan bisa. Saya ini sepuluh Ya? For diesel. Ini free sih tapi harus download terpisah. Jenisnya Sunpan apa? Oh, jenis foundationnya. Yang ini yang Borpel. pakai yang file tadi. Poker biasa Oh, keren. Itu bukan Borpel, Borpel kan bahasanya. Oh, saya kurang tahu jenisnya. Iya, orang kuno. Iya ya. Masih saya terlalu ide. Tapi ini di sini ada material konkret precast ya. Ada precast juga ada, cuman dia hanya tampilannya aja kayak ada apa partisi-partisinya, hanya material doang, tapi nggak benar-benar kepotong. Oh, nggak benar kepasang. Mm-mm. Ada lapor tiga pada custom. Terus kan bottom sama Ya, jadi kan bikin kan beda. Terus upper juga beda. sama kalau kita sama Nah ini Sama. sama aja. ya beda cuma aja. Oh ini Borpel. Ini digital poker, tiga nyukarnya. Versi yang download. Terus Sambungannya kayak gini apa enggak? Enggak sih kalau Borpel tinggal ngelas aja sih. Pas-pasan. Tinggal saja. Oh itu kan Borpel Pak. Mm-mm. Itu tinggal jelas saja. Pas Borpel Jadi aplikasi. ininya barsnya ini. request Precast jadi Yes. tengahnya itu bolu. Enggak kecil. Nah ini kan pas nyambung itu pas proses kan. Ini pas proses. Maksudnya kan kalau ini Borpel bukan Borpel. Makanya Pak Edi tadi Iya benar. Yang bagian ininya ya, lurusnya. Yang gini. ini yang masuk. Tapi di situ ada precast kok ini juga. Kalau materialnya memang ada precast concrete. Tapi dia hanya sebatas material doang. Precast. Terus load into project ya Pak. Iya, load into project. Oh, yang minta sertifikat itu berarti di Aku di bawah dulu. Iya kalau nggak bisa boleh ke sekarang. ini diklik dulu biar Dulu. Oh, iya. Gimana sih? sertifikat pemilihnya di Oh mana? iya iya. bisa konkretnya dinaikkan ke Ini tunggu sebentar ya.
klik betul ada mana karya Itu bisa. ya kan ini Oh iya. itu bisa dipilih. Kalau tadi kita baru ngedit jenis filenya aja. Tadi waktu kita load, tapi ternyata pas di select masih still ya. Iya. Nah, karena di sini kita baru ngedit family filenya aja, tapi kita belum ngedit yang foundation. Ya, kalau kita klik yang di file capsnya tadi, satu komponen foundation, di sini masih still. Kalau di sini harus kita rubah lagi di sininya jadi konkret. Nah itu di Ya? Ini kita klik yang satu foundationnya, edit family lagi, pilih yang filenya aja, ganti di structural materialnya langsung aja diedit dari sini. Kalau udah load into project, pilih yang nama projectnya ya, lalu overwrite, pilih yang bawah untuk kalau muncul overwrite-nya. Semuanya baru dikliknya. Ini di blok semua. Di save. Nah ini kita blok semua. Ini di blok semua. Nah ini material. Jadi ini klik mas structural material. Oh iya. minta bisa dulu. Apa? Minta siapa dulu? Oh, pintu project and close ya? Iya. Nggak di save tadi kok. Semua barangnya Mau ngeklik sih. dan di materialnya. Oh mas, aku nanti kalau mau ini di kopinya di sini di update tadi yang kasih titik 2 ada. Jadi kalau di Oh si itunya cuma berat itu ya, iya. dia udah Bisa copy, bisa install. Semua ya. Copy dengan versi data Iya udah benar tadi. tapi kalau dikirim kalau saya Oh, sendiri di udah namanya doang. Oh. Nama family-nya karena kita nggak nge-save baru. gitu ya, jadi bikin Dia cuma mau ngedit yang udah ada. Kita mau Maksudnya tadi begini Pak, fondasi yang tipe kalau portal kan dia tidak pengaruh dengan panjang, otomatis kan nanti material dan besinya kan ngitung secara otomatis. Panjang besi di lapangan 12, ketika fondasi itu dalamnya 14, berarti kan sudah ada otomatis overlap. Tapi ketika ini precast yang panjang itu kan berdasarkan mata pembayaran. Mata pembayaran kita itu kalau yang panjang adalah meter lari dan setiap joinnya itu dihitung titik. Nah, bagaimana di sini menerapkan join itu seperti ini relnya di lapangan? Per panjangnya itu. Iya,
Jadi Panjang maksimal kalau ya. dalam desain itu sudah ditentukan misalnya bottom 12, nanti ada middle 10, terus uppernya 9 misalnya. Nah di situ kan ada 2 sambungan, 2 titik sambungan. Nah, menerapkan di sini itu seperti apa? Karena ujungnya juga beda, ujungnya kan lancip itu. Kalau dari ujungnya ini mah bisa diedit family-nya ya, jenis filenya tadi tinggal bikin model ujungnya. Kalau memang dibikin lancip bisa. Cuman kalau untuk tadi penerapan ke reinforcement-nya, sebenarnya itu mesti manual kalau memang mau atur ada join-nya. Karena untuk yang otomatisnya memang dia belum ada. Belum ada. Terus di sini tidak mengcover untuk yang panjang yang terpotong. Di sini memang belum ada. Belum support. Ujungnya lancip kayak gini ya. Betul. Dikasih ribarnya di projectnya apa di edit family Pak? Dari projectnya. Pakai yang extension tadi ya. Extension lebih cepat. Tapi kalau manual juga bisa. Manual pakai apa? Yang ribar. Manual nanti placementnya di sini pakai ribar. Kita harus bikin potongan dulu. Nanti kita akan coba bikin reinforcement ya. Di struktur khusus pantang doang nggak ada ya? Apa? Di struktur sini khusus pantang doang gitu. Mau bikin pancangnya doang, nggak ada capnya. Bisa. Nih pancangnya doang. Oh, itu dia. Tunggu ya. Kalau memang tadi mau dibuat sambungan, mungkin paling kita bikin place filenya secara manual. Tapi kita tentukan dulu nih posisi filenya ini bawahnya sampai panjang berapa. Nanti tinggal place filenya, menempatkan filenya itu dari structure lalu komponen. Pilih di sini ada file dong. Nanti tinggal tambahin.
Nih kalau mau dibuat sambungannya lagi, bikin dari level di bawahnya, bikin level lagi posisi dari garis bawah filenya. Jadi manual. Ini tadi pertama stepnya ya. Kalau misalnya mau nambahin sambungan lagi untuk filenya, kita buat level baru yang posisinya di bawah dari filenya, persis di bawahnya. Bikin aja level baru. Nah, nanti untuk menyesuaikannya pakai align aja, biar posisinya sejajar. Pakai align ini, sini. Lalu buka view-nya. Nah, nanti untuk place tambahannya, tambahin aja di salah satu komponen file caps-nya, satu file cap foundation ini ya. Nanti satu komponen itu kita jadiin grup. Nah, ini kita tambahin file baru. Ini sini, sini sama di sini. Baru yang tambahan barunya ini kita gabungin sama komponen foundationnya, dijadiin satu grup. Nanti place-nya tinggal kita ngambilnya dari model grup ini, tapi nggak bisa lagi dengan add grids, harus tetap satu-satu. Panjang filenya di sini kan misalnya ternyata panjang yang kita gunakan dari foundation ini dengan yang sambungannya beda. Nah, ini kita klik di edit type. Nah, jangan lupa di duplicate dulu. Kita duplicate lalu panjangnya kita ganti. Di sini jadi misalnya cuma 6 meter. Udah klik OK. Nanti yang lainnya tinggal kita rubah di sini jadi tipe yang pendek. Ubahnya di parameter depth ya. Jangan lupa di duplicate dulu. Terus tadi ada pertanyaan kalau misalnya mau bikin tipikal seperti apa. Nah, di sini kalau misalnya tadi udah terlanjur bikin kolomnya, kita bikin menerus. Sini ya, kalau misalnya bikin kolomnya langsung menerus sampai ke roof.
Berarti yang perlu kita copy hanya baloknya aja. Nah, kalau mau pilih baloknya aja, di sini bisa klik aja salah satu, select all instance, visible in view. Nah, nanti dari sini kita klik copy to clipboard. Ya. Ini kita klik copy to clipboard. Udah diklik semua baloknya? Klik aja salah satu. Misalnya yang girdernya dulu aja. Nanti beam sistemnya bisa di copy lagi. Misalnya yang ini dulu kita pilih, klik kanan, select all instance, lalu pilih visible in view. Lalu kita copy to clipboard. Oh, kalau mau bikin kolomnya dibikin menerus, atau mau kolomnya juga dibikin tipikal juga bisa ya. Ini kalau case-nya kolomnya udah terlanjur dibikin menerus, ini klik salah satu kolom, klik kanan, select all instance, visible in view. Nah, ini bisa langsung kita bikin constraint sampai ke level roof. Nih. Kalau mau dibikin langsung menerus saja kolomnya. Tapi kalau misalnya kolomnya juga mau dibikin satu-satu per level, caranya sama kayak tadi juga. Jadi semua kolom ini kita copy to clipboard. Nanti di sini klik salah satu, klik kanan, select all instance. Top constraint-nya. Pastanya paste clipboard. Align to selected level. Select. Klik kanan, select all instance. Ini juga nanti di sini. Lalu pilih copy to clipboard. Nanti paste-nya pilih yang align to selected levels. Bentar ya, ini lagi loading. Clipboard pilih align to selected levels. 275. Bisa langsung mau beberapa level sekaligus juga bisa. Itu tadi kita buatnya di level 2, misalnya copy ke level 3-nya. Oke? Kopinya ketiga. Nah, copy to clipboard. Yang ini. Yang gambar kertas. Udah? Copy ini. Ini, terus paste-nya. Nah, select to selected levels. Jadi, ini selected levels. Nah, di sini kan tadi kita bikinnya level 2. Nah, sekarang mau di-copy ke level berikutnya, berarti kita pilih lantai 3 atau level roof. Habis kopi itu clipboard. Paste-nya pilih yang panah ke bawah. Ini. Bawah. Nah, pilih yang lain itu selected levels. Nanti ke selected levels, pilih levelnya. Di atas berarti level 2. Lain ke selected levels. Level 3 bisa. Atau mau dua-duanya level 3 dan level roof. Pertama ini mau Itu kan udah dibikin masternya sampai kalau kan tinggal copy baloknya, pilih baloknya. select only sampai Nah, pilih bahasa baca, klik kanan, select all instance visible in view, sama kayak tadi. Ini pakai yang copy to clipboard yang atas. Ini paste ke bawahnya. Ini, itu select level. Itu kan tadi kita bikin level 2, berarti kita bikinnya di atas level 2, level 3 dan roof.
Warning identical distance. Oh, level ini. Kalau mau dibikin tipikal sekaligus juga bisa ya. Tinggal pilih multiple levelnya, tahan kontrol.